Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam zahrul mubarak. Alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juludi wa ansari ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masalah sidang salat tarawih yang dimuliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ketiga ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehat iman, sehat Islam, sehat jasadnya. Alhamdulillah kita bisa berhimpun tentang salat tarawih. Alhamdulillah sudah. Dan insyaallah nanti besok kita melaksanakan siam. Mudah-mudahan siam kita, qiyam kita, tilawah kita, seluruh amal soleh pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan tugas tema tentang istiqomah dalam dakwah. Ini temanya berat, tapi insya Allah kita sedikit demi sedikit santai aja ya, sambil kita nunggu salat witir. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, banyak sekali ubanmu." Padahal pada saat itu Rasulullah tidak tampak terlihat uban, pada saat itu banyak uban. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya aku ini mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 130. Fastaqim kama umirtu. Maka istiqomahlah terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Fastaqim kama umirta. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba 'alaika, berserta orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama. Jadi keistiqomahan itu membuat Rasulullah SAW berubah karena memikirkan beratnya untuk berperilaku istiqomah. Sayyid Qutb dalam Bizilal Quran mendefinisikan tentang istiqomah ini adalah perilaku lurus, tidak menyeleweng. Sedangkan Hamka beliau mengatakan bahwa istiqomah itu adalah tegak lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, bahkan mundur sekalipun. Masya Allah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW menjadi kepikiran, karena untuk berbuat istiqomah itu sangat sulit. Mungkin kalau bapak ibu tidak istiqomah, hujan menjadikan kita surut untuk berangkat ke masjid, betul? Mungkin kalau kita tidak istiqomah, pulang kerja lelah, ibu-ibu capek habis masak, surut kita untuk menjadikan kita hadir di masjid. Tapi karena kita istiqomah, lurus, tidak menyeleweng, bahkan mundur sekalipun, tetap berangkat ke masjid. Apapun halangannya. Kemudian dakwah. Karena temanya istiqomah dalam dakwah. Dakwah adalah kegiatan menyeru terhadap ketetapan Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang dilarang maupun yang diperintahkan untuk dikerjakan. Jadi istiqomah dalam dakwah adalah suatu upaya terus-menerus
menyeru kepada seluruh manusia untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dengan istiqomah di dalam dakwah, kita berharap kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah. Dakwah itu kita mulai dari mana sebenarnya? Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus menjadikan dakwah, kitalah sebagai individu orang tua, terutama bapak-bapak sebagai pelopornya, yang paling utama menjadi teladannya. Kemudian kita kembangkan kepada yang paling dekat dengan kita. Orang Sunda bilang yang sekasur. Berarti siapa? Istri kita. Kita dakwahin istri kita. Sekarang bulan Ramadan, cek istri kita udah ngaji apa belum. Tapi sebelumnya kita kudu ngaji dulu. Masalahnya kita ngecek istri kita ngaji, kita aja belum ngaji jadi susah. Jadi harus kita cek kitanya dulu kudu ngaji. Udah itu istri kita tegur. Bu, ngaji. Ya, karena itu yang paling dekat dengan kita. Kalau memang istri kita belum berjilbab, jilbabin. Bunda lebih cantik kayaknya kalau pakai jilbab, masya Allah. Ya, mudah-mudahan di sini jamaah sudah pada berjilbab semua ibu-ibunya ya, amin. Yang belum pakai jilbab, mudah-mudahan diberikan hidayah bulan Ramadan ini biar pakai jilbab seterusnya. Nah, setelah sekasur, kemudian sedapur, keluarga kita, Rasulullah juga menjalankan seperti itu. Kita contoh Rasulullah SAW, Siti Khadijah dulu, Siti Aisyah dulu, kemudian Anas bin Malik, ya pembantunya. Berarti anak-anak kita, kan yang sedapur anak-anak kita. Coba cek anak-anak kita, sudah belum istiqomah dalam dakwah? Bagaimana sholatnya? Bagaimana ngajinya? Bagaimana perilaku amal solehnya, infak sedekahnya, semuanya kita cek. Baru kemudian sesumur kalau di kampung itu biasanya sesumur itu tetangga-tetangga kita, ya kan, bareng-bareng nyuci gitu kan, cuci piring, nyuci baju. Dakwah seperti itu. Kita perhatikan dakwah yang paling dekat dulu, nggak usah jauh-jauh. Setelah itu baru kita segubernur, berarti ya, sekasur, sedapur, sesumur, segubernur. Ini wilayahnya wilayah Jawa Barat itu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Baru kemudian dia merambah ke Madinah, merambah ke Romawi dan seterusnya. Itu dakwah. Nah, inilah momen yang paling penting ya. Momennya bagus bulan Ramadan, kita istiqomah di dalam dakwah, istiqomah dalam segala hal, supaya kita meraih keberkahan. Istiqomah itu kita dapatkan sampai kapan? Sampai akhirul hayah kita, sampai akhir hidup kita. Sebagaimana beratnya istiqomah itu tetap dijalankan oleh Bilal bin Rabah, tetap istiqomah sampai akhir hayat dia, ahad. Kemudian dihukum meninggal. Kemudian keluarga Yasir, sampai dengan digergaji kepalanya. Bersabar, istiqomah dalam dakwah, tetap hidup dalam naungan Islam. Nah, seperti itu. Jangan sampai keistiqomahan kita menjadi goyah. Ini terutama semuanya permasalahan ada ya. Kalau bapak-bapak kagak istiqomah nih, kalau lagi kerjaan lagi tanggung, disuruh lembur, tanggung, akhirnya sholatnya lalai. Kita punya target ngaji, nggak tercapai targetnya. Bapak-bapak penyakitnya di pekerjaan nih, nyari duit. Kalau ibu-ibu penyakitnya di mana, Bu? Halo ibu-ibu. Ibu-ibu biasa penyakitnya di apa? Di ngerumpi ya, ngerumpi, nonton sinetron gitu. Tanggung nih, telenovela, drama Korea lagi tanggung-tanggungnya gitu. Kalau anak-anak penyakitnya di mana nih? Biasanya penyakitnya di main game, ya kan? Lagi main, tanggung. Wah, Mobile Legend lagi asik-asiknya, tanggung. Apa sih? Mabar ya, mabar. Seperti itu.
Ini kita kudu istiqomah nih. Ramadan niatin, kita istiqomah dari awal niatin, ya Allah, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di dalam hidupku. Kemudian bikin program. Gitu. Istiqomah dalam segala hal. Jangan sampai keistiqomahan kita menjadi kendor, ya. Karena hal-hal yang tadi bisa mengganggu kita, baik dari pekerjaan, ya, tontonan maupun permainan. Karena dahulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah namanya Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah ini sahabat Rasulullah SAW. Soleh orangnya. Dalam suatu taklim Rasulullah SAW kemudian berbicara seperti ini. Kelak ada di antara kalian di neraka aku temukan gerahamnya segede gunung Uhud. Sahabat Rasulullah digituin kaget kan, Masya Allah. Langsung nengok kiri nengok kanan tuh. Satu persatu sahabat meninggal. Ada yang syahid, ya kan, di jalan Allah. Kebanyakan pada syahid di jalan Allah. Tinggal dua, Abu Hurairah sama Rajal ini. Abu Hurairah sama Rajal bin Unfuah. Tinggal dua orang, yang lain udah pada meninggal. Meninggalnya syahid, soleh semuanya, fisabilillah. Tinggal dua. Suatu ketika didapatkan Rajal bin Unfuah ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam, untuk mengcounter Musailamah al-Kadzab, nabi palsu di Yamamah. Dikirimlah Rajal bin Unfuah. Tetapi Musailamah al-Kadzab kemudian merayu dengan dunia. Kepada siapa? Kepada Rajal. Tadinya Rajal yang tugasnya untuk mengkantor Musailamah al-Kadzab sebagai nabi palsu, digoda dia, dirayu dia, hingga akhirnya murtad, mengakui Musailamah al-Kadzab sebagai nabi. Nah itu lega akhirnya Abu Hurairah, ya Allah, ternyata yang dikatakan Rasulullah ini orangnya. Hingga akhirnya dia wafat, dibunuh oleh sahabat yang lain. Dalam masa tabi'in juga ada Abdah bin Abdurrahim. Ya, Abdah bin Abdurrahim ini seorang hafiz, seorang abid ahli ibadah. Perang bersama tabi'in yang lain untuk menyerbu pasukan Romawi. Serbu pasukan Romawi. Dikepung pasukan Romawi. Gagah berani gitu. Abdah bin Abdurrahman dengan pedang yang sangat tajam membabat pasukan Romawi. Bergelimpangan tuh sama Abdah. Sampai suatu ketika di dalam rangka untuk mengepung benteng, Abdah ini melihat seorang gadis cantik. Gadis Romawi itu kan orang-orang barat ya, bule, matanya hijau ya. Dia terkesima itu. Kemudian dia ngirim surat. Apa yang membuat dirimu aku bisa dapatkan dalam pelukanku? Kata gadis Romawi tersebut, engkau masuk ke agamaku, masuk menjadi agama Nasrani. Apa yang terjadi? Abdah seorang hafiz, Abdah seorang abid, hamba Allah yang sangat soleh, luluh hatinya hanya karena seorang wanita. Hingga pada saat itu hilang seluruh hafalannya, diangkat hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Nah, oleh karenanya Bapak, ibu-ibu, ada di remaja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keistiqomahan kita itu ila akhirul hayah, sampai dengan akhir hayat kita. Karena tidak ada yang menjamin bahwa keistiqomahan kita itu hingga sampai dengan akhir hayat kita. Dalam hadis lain dikatakan ada seorang hamba yang melakukan amalan-amalan ahli surga hingga suatu surga itu mendekat kepadanya hingga sejengkal saja. Qadarullah pada suatu saat Allah mentakdirkan dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka dia pun akhirnya masuk neraka. Nah, seperti tadi kisah Abdah bin Abdurrahim dan Rajal bin Unfuah. Dalam hidupnya dia beribadah, dalam berhidupnya dia jihad fisabilillah, tetapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teguhkan pendirian kita. Kita mantapkan hati kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta membuat kita tergelincir. Jangan sampai tahta membuat kita tergelincir. Wanita, mohon maaf nih, wanita juga membuat kita terpesona. Ya, sehingga kita tidak istiqomah lagi untuk ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita senantiasa hidup di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.